Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat, teman, saudara dalam kebaikan, dalam bersama-sama bergandengan tangan untuk menggapai ridhanya Allah, untuk sama-sama mengharapkan ridhanya Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, sehingga kita bisa menebarkan kembali rahmatnya Allah di setiap sisi kehidupan kita di muka bumi sebagai tugas khalifah kita di muka bumi untuk mengelola dan menebarkan rahmatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah memasuki malam ke-7 di bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita senantiasa diliputi dengan kegembiraan, dengan mengharap kebaikan-kebaikan, peningkatan nilai ibadah untuk mengisi Ramadan pada tahun kali ini. Alhamdulillah, kita mengistiqomahkan untuk melanjutkan kajian kita kitab Mawaizul Usfuriyah, memasuki hadis ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdus Somad bin Mughaffal qala sami'tu anna Wahab bin Munibah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu qara'tu fi akhir Zabur Dawud salatullah alaihi salasina satran qala ya Dawud hal tadri ayul mu'minin ahabba ilayya an atila hayati qala la qala alladhi idha qala la ilaha illallah aksyairu jaldahu wartasaddat mafasilahu fa inni aqarruhu bidzalikal maut kama yakrahul walid liwalidih walakin la budalahu minhu inni uridu an asruhu fi dar sawa hadi dar fa inna na'imaha bala'un wa raqaha syaddatun wa fiha aduun wa la ya'lunakum qabala yajzi minkum kamu jaril dami min ajli dhalika ajalat awliyai ila jannah laula dhalika lama mata adam wa walidi hatta yanfahu fis suwar wa qali la ya'lunakum qabala ay la yaksuruna fi fasada umuruhum wal qabala al fasad. Wa dil isnad riwayatu an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wa madaha hadamat lahu arba'ata alafi damban minal kabair qalahu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kurang lebih artinya diriwayatkan dari Somad dari Somad bin Mughaffal, Somad bin Mughaffal, bahwa ia berkata, saya telah mendengar dari Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhu. Sahabat Wahab ini berkata, aku telah membaca 30 saja di akhir kitab, 30 tulisan, 30 baris terakhir dari kitab Zabur dari Nabi Daud alaihissalam. Allah berfirman kepada Nabi Daud, apakah kamu tidak tahu orang mukmin manakah yang lebih aku sukai untuk aku panjangkan usianya? Nabi Daud menjawab, tidak ya Allah, aku tidak tahu. Kemudian Allah menjelaskan, yaitu orang mukmin yang ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka kulitnya mengkerut karena takut dan tulang-tulangnya gemetaran. Ketika demikian, aku tidak suka ia mati, sebagaimana orang tua tidak suka ketika anaknya meninggal. Akan tetapi kematian pasti akan datang menemuinya.
Aku Allah, aku ingin membahagiakannya dia di sebuah desa di akhirat selain desa di dunia. Karena kenikmatan di dunia ini adalah bentuk cobaan. Kemudian di dunia ini adalah sebuah beban. Di dunia terdapat musuh yang mendekatkan kalian kepada kerusakan, yang menyebabkan dan dapat mengalirkan bagian darah atau peperangan. Karena sifat Allah tersebut, maka Allah itu aku Allah sering mempercepat kekasihku menuju akhirat. Atau banyak kekasih Allah yang meninggal di usia dengan usia yang cukup muda. Andai sifat dunia tidak seperti itu, niscaya Adam dan anak cucunya ini akan panjang umurnya sampai ditiupkan sangkakala, yaitu di hari kiamat. Dengan sanad ini diriwayatkan juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah dan ia memanjangkan bacaannya, maka 4.000 dosa besarnya telah sirna. Diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ini luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Dari hadis ini juga kita bisa menyimpulkan bahwa itulah alasannya kenapa Allah sering memanggil hambanya yang dicintainya di usia muda. Sebab di dunia ini yang ada itu hanya banyak tipu daya. Kenikmatan-kenikmatan dunia itu hanya semu, penuh cobaan. Dan kemudian yang ada di dunia ini adalah akhirnya menjadikan beban bagi kita sendiri. Kita pengen mudah, kita pengen punya upgrade fasilitas hidup untuk kemudahan-kemudahan kita. Toh yang kita dapatkan adalah cash pengeluaran kita menjadi beban tersendiri. Kita pengen penampilan lebih oke dari biasanya. Kita harus, itu menyediakan dana-dana berlebih. Itu adalah kenikmatan dunia yang serba semu. Makanya Allah sering lebih menyukai kekasih-kekasih Allah itu diambil di dunia, di usia muda. Karena kekasih-kekasih Allah ini sudah disediakan tempat yang istimewa di Darul Akhirah, di desa-desa, di tempat yang lebih indah dari hanya sekedar kehidupan di dunia. Ini juga sama ketika ada sebuah sanad riwayat dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah ya kan, dan ia memanjangkan, maksudnya memanjangkan lebih dipanjangkan ataupun diperbanyak bacaannya, la ilaha illallah dengan zikir yang banyak. Nah, ini Allah akan menghapus dosa-dosa besarnya, 4.000 dosa besar. Itu luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Ada sebuah kisah ini di majelis tafsir, majelis kajian tafsir Al-Quran yang diasuh oleh Syekh Imam Az-Zahid Ya'qub Al-Kisai, bahwa ada seorang jamaahnya bernama Hazim bin Walid. Suatu saat dia terjatuh sakit, kemudian dibawa ke hospital atau ke dokter, ke rumah sakit. Kemudian dokter memeriksa semuanya, tapi tidak didapatinya satu pun penyakit. Nah, cuman beliau ini merasakan sakit ya, sangat. Dokter menyimpulkan bahwa Hazim ini tidak ada keluhan sakit, tidak ada sakit secara medis. Kemudian dokter tanyalah kepada saudara Hazim, apa yang melandasinya yang menyebabkan dia seperti ini. Kemudian ditanya, Hazim menjawab, aku menderita seperti ini, penyakit seperti ini hanya karena aku merasa takut kepada Allah. Saking takutnya sampai bergetar menggigil.
Aku takut kalau nanti amal-amalku di akhirat dihitung. Aku takut kalau keimananku hilang iman. Dan aku sehingga Allah berhak menyiksaku dengan aku tidak punya iman, dengan aku ketika amal-amalku dihitung banyak hal yang ternyata lebih banyak dosanya, lebih banyak kita bermaksiat kepada Allah. Beruntung sekali ketika ada orang yang ketika pergi meninggalkan dunia ini menuju alam kelanggengan, menuju darul akhirah, dia membawa keimanan. Jadi ada ini sangat takut dia, gemetar ya, dokternya bingung. Ternyata dia ini orang yang soleh, yang sangat beriman, yang sangat takut kepada Allah sehingga menyebabkan hal tersebut. Ada kisah lagi diceritakan dari Abu Bakar bin Abdullah Al-Musni, semoga Allah merahmatinya. Pada suatu ketika ada seorang pimpinan atau raja atau ketua suku, kepala suku mungkin, atau apalah, pimpinan yang sangat sombong terhadap Allah. Dia tidak percaya pada Allah. Dia sangat fasik. Dia adalah seorang penyembah berhala. Kemudian warga di situ, orang-orang segitu berkonspirasi untuk mengkudeta orang tersebut, menjatuhkan pimpinan tersebut. Dengan izin Allah, orang-orang bisa mengalahkan atau menjatuhkan orang tersebut. Kemudian orang-orang itu berembuk. Ini gimana nih orang yang sangat zalim, yang sangat melawan Allah, seorang yang sangat fasik ini syirik ini kita hukum. Bagaimana kita bisa menghukumnya? Kemudian mereka bersepakat, udah gini aja, kita godok saja orang ini, raja ini kita godok saja. Kemudian dibikin bejana atau kuali yang besar, dikasih api, dan orang ini ditutup matanya, kemudian dimasukkan ke dalam bejana, udah mulai digodok. Kemudian dia berteriak-teriak, memanggil Tuhan yang selama ini dia sembah. Wahai Lata, wahai Uzza, wahai Habil. Nah, itu Tuhan-Tuhan yang biasa dia melakukan persembahan di situ. Dia memanggil, tapi malah ketika dipanggil, api ini semakin membesar. Setelah itu orang-orang ini kan pergi semua, ditinggal di suatu tempat, dibakar, digodok, tinggal pergi. Dia memanggil, saking putusnya tiap dipanggil sesembahan raja tersebut, ini apinya semakin membesar. Kemudian tiba-tiba dia udah pasrah, dia mengakui kekuasaannya Allah. Kemudian dia berseru mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mengucapkan kalimat istimewa, kalimat sebagai pamungkas, kalimat yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah dia mengucapkan kalimat itu dengan penuh pengharapan, dia penuh pengakuan kepada Allah, dengan penuh penyesalan atas dosa-dosanya. Kemudian Allah menurunkan dari langit itu hujan dan angin. Tiba-tiba hujan deras, angin badai, sehingga air ini mati. Apinya menjadi mati dan anginnya terkena badai. Dia terbawa ke badai. Dia dalam bejana terbawa oleh badai. Sehingga ditemukan oleh sekelompok penduduk di situ. Kemudian ditolong, diselamatkan. Kemudian ditanya, siapa Anda ini? Dia menjawab, aku dulunya adalah raja yang kelakuan kuada syirik, sombong kepada Allah,
tidak percaya kepada Allah, aku menyembah berhala-berhala. Hingga sampai kejadian ini ketika lingkungannya rakyatnya memberontak dan dia disiksa di suatu tempat, ketika dia meminta kepada tuhan-tuhan yang dia sembah, malah api membesar. Tapi ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiba-tiba Allah menurunkan hujan dan mengirim api. Ketika mendengar pengakuan sang raja ini, warga di sekitar situ menjadi kuat imannya dan dia punya keyakinan yang lebih, dan sebagian yang belum masuk Islam berbondong-bondong menyatakan keislamannya. Dari kisah ini betapa luar biasanya, betapa pentingnya keimanan dalam hati kita. Keimanan yang diiringi keteguhan hati yang sungguh-sungguh, pengakuan kita di hadapan Allah. Kita masih terlibat syirik-syirik kecil. Kita kadang masih menyepelekan hak-hak Allah, mengalahkan kepentingan nafsu kita, kepentingan duniawi kita. Di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini, marilah sama-sama kita kembali ke jalan Allah, mengharapkan ridhonya Allah, meminta ampun kepada Allah, karena yakinlah Allah Zat yang Maha Pengampun. Di sisa kehidupan kita, setelah sekian lama kita mengalami proses kehidupan, tentu kita banyak mengalami gonjangan-gonjangan, banyak pikiran-pikiran yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Maka dari itu, di momen Ramadan ini, marilah kita sama-sama kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan Allah, menyatakan tobat kita, memperbanyak zikir kita, zikir di lisan kita, di hati kita, di setiap semua sisi tubuh kita. Kita ajak zikir, kita ajak lafalkan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau lafalkan sholawat. Kita ajak sel-sel di rambut kita, sel-sel di setiap tubuh kita untuk senantiasa melafalkan zikir kepada Allah, atau juga membaca sholawat, atau mungkin kita meminta ampunan-ampunan kepada Allah, banyak istighfar, banyak bertasbih. Jadi zikir kita bukan hanya sebatas terlintas antara tenggorokan dan bibir kita, melewati lidah kita, tapi benar-benar zikir kita ini zikir yang benar-benar konkret pada setiap bagian tubuh kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang disayang Allah, hamba-hamba walaupun kita banyak melakukan dosa, yakinlah Allah, ampunan Allah lebih luas dari banyaknya dosa kita, lebih banyak dan lebih luas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan pembacaan ataupun pemaknaan penafsiran dari kitab ini, itu kalau ada kesalahan itu adalah murni karena belum ngertinya saya, karena bodohnya saya. Kalau ada kebenaran itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.